Hanya saksi tadi, kalau tidak ada di situ, hanya saksi yang dihadirkan saja seperti pemeriksaan judak fakti, pemeriksaan sidang tingkat pertama, yaitu bukan opung. Ada pertanyaan ke saya dari para legal saya, Mas Rahmat Haryanto. Bang, bagaimana kalau saksi-saksi yang dihadirkan kemarin, kan sudah jelas tuh, saksi itu tidak pernah diperiksa di pengadilan tingkat pertama. Apakah itu tidak bisa dijadikan sebagai novum? Saya jawab pakai aturan. Aturannya adalah pasal 263 KUHP. Di mana ya, peninjauan kembali itu harus disertai alasan. Gimana mencantumkan alasannya? Mencantumkan alasannya dalam memori PK. Bagaimana kalau tidak ada alasannya? Tidak beralasan PK-nya, ya ditolak. Itu berdasarkan pasal 266. Ya, alasannya ditolak. Kalau alasannya tidak ada maupun alasannya tidak dibenarkan oleh Hakim Agung atau oleh Mahkamah Agung, ya, Hakim PK. Nah, sehingga kalau saksi tadi diuraikan, saksi-saksi yang dihadirkan tadi, ya, yang novum itu diuraikan dalam memori PK, diklasifikasikan sebagai novum dengan nama-namanya jelas, dengan peranan atau keterangan saksi novum itu misalnya saya ambil Alfian, ditulis itu ya sejak awal dalam memori PK sebagai alasan PK itu diantaranya dengan novumnya adalah Alfian. Dijelaskan Alfian ini bagaimana keterangannya. Sehingga dalam memori PK saja, Hakim PK yang tidak pernah memeriksa langsung, ini melihat. Apalagi diperiksa juga, dibuat berita acara oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam berita acara pendapat itu kan. Nah, dibaca, nyambung tuh. Antara memori PK, ada novum diantaranya Alfian. Alfian ini menerangkan dalam memori PK-nya ya, bahwa ia pada malam kejadian itu Ripaldi itu bersama Alfian. Misalnya kan itu, bersama Alfian. Ya. Nah, maka sulit itu hakim untuk mengatakan bahwa itu bukanlah novum. Lalu menjawab pertanyaan Mas Rahmat. Apakah itu novum atau bukan? Ya tergantung. Kalau tidak dijadikan, tidak diuraikan, tidak dijadikan alasan, tidak diuraikan dalam memori PK sebagai dasar, sebagai alasan untuk PK, diantaranya saksi tadi, kalau tidak ada di situ, hanya saksi yang dihadirkan saja seperti pemeriksaan judak fakti, pemeriksaan sidang tingkat pertama, yaitu bukan novum. Karena alasan PK itu harus disantumkan secara tertulis. Jadi sidang PK ini tidak seperti sidang pengadilan tingkat pertama judak fakti. Judak fakti apa? Ya memang tidak ada istilah novum, adanya alat bukti. Jadi alat bukti itu tidak harus didaftarkan dulu seperti memori PK. Dadakan saja, misalnya, ternyata ada loh saksi yang mengetahui. Ya nggak apa-apa, itu namanya saksi yang meringankan, saksi adecat, kan itu dalam pemeriksaan tingkat pertama ya boleh, gitu kan. Jadikan sebagai saksi yang meringankan bahwa pada saat kejadian kan itu saksi itu melihat sedang bersamanya, tidak ada tuh terlibat tindak pidana kan itu. Nah tetapi dalam memori PK, dalam persidangan PK itu nggak begitu, harus diuraikan, didaftarkan dulu ya dengan jelas. Nah dengan lengkap dan dijelaskan apa keterangan, apa novum dari saksi itu, menerangkan apa novum saksi itu. Nah sehingga ketika dihadirkan dalam persidangan, pemeriksaan persidangan, ya, itu memenuhi atau mempertanggungjawabkan atau mewujudkan atau membuktikan dari alasan-alasan PK yang sudah diuraikan dalam memori PK sebagai alasan dasar dilakukannya PK, diajukannya PK.